Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di What's Trending pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra. Kali ini kita bakal ngobrolin soal makin terbatasnya barang penumpang yang boleh dibawa dari luar negeri. Kalau liburan dari luar negeri, biasanya apa sih yang kamu bawa saat balik ke Indonesia? Sebagian mungkin memanfaatkan libur ke luar negeri untuk belanja sejumlah barang sebagai oleh-oleh ya. Pokoknya koper dijamin full deh. Kalau perlu nambah koper karena sekalian bawa barang-barang just tip. Hayo ngaku. Tapi hati-hati ya bun, jangan sampai kejadian kayak 1 ton roti milik Milk Bun asal Thailand yang akhirnya mesti dimusnahkan BPOM Jumat 8 Maret lalu. Jadi roti yang viral itu hasil sitaan kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dari 33 pelaku jasa titipan atau just tip internasional selama Februari 2024. Pemusnahan dilakukan karena melanggar aturan karena diduga roti itu akan diperdagangkan kembali di Indonesia. Singkatnya gini, bahaya buat keberlangsungan hidup UMKM kita. Nah sebetulnya ada juga sejumlah aturan terkait perkara membawa barang dari luar negeri. Misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Ada juga Peraturan Kemendak Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur barang atau makanan non-personal use yang ke Indonesia dan pungutan bea masuk sebesar 10% plus pajak dalam rangka impor. Tapi aturan ini dinilai kurang efektif mengontrol perkara just tip. Malah ada aturan lagi yang disebut sering dimanfaatin pelaku just tip, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 yang membolehkan penumpang membawa barang dari luar negeri dengan nilai maksimal $500. Kalau melebihi, cuma kena kewajiban bayar bea masuk aja. Nah, baru-baru ini Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mulai diberlakukan pada 10 Maret 2024 kemarin. Jadi dengan adanya aturan ini ada beberapa barang bawaan penumpang yang dibatasi. Kira-kira apa pengaruhnya aturan baru ini bagi traveler maupun pelaku just tip produk luar negeri? Kita akan bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama, @LeoXX. Bila keluar negeri pasti belanja baju lah untuk keluarga di Indonesia. Masa baju dibatasi 5 buah? Lanjut, @FabXX. Akal-akalan pemerintah aja buat pemasukan negara. Kalau mau beli kaos kaki dari Indonesia buat dipakai perjalanan dinas 1 bulan, bagaimana cara mendeteksinya? @ShareXX. Kalau barangnya bukan baru, terus bikin pajaknya berdasarkan apa coba? Kan udah dipakai di LN, bukan barang baru atau titipan. @DayXX. Duit sendiri, belanja sendiri, nggak pede banget sama UMKM sendiri sampai maksa belanja produk dalam negeri. CHXX. Seharusnya ada definisi apakah barang yang dibawa dari LN itu akan dijual kembali di dalam negeri atau hanya dipakai sendiri dan tidak diperdagangkan di dalam negeri. Jika untuk dijual kembali, maka memang harus dikenakan cukai untuk melindungi usaha dalam negeri. Jika tidak, maka tidak semestinya diberlakukan. Yang terakhir, @DAXX. Aneh banget peraturannya, percuma jalan-jalan kalau keluarga bisa belanja. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita masih ngomongin soal makin terbatasnya barang penumpang yang boleh dibawa dari luar negeri. Per 10 Maret, Permendak Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur mengenai batasan jumlah barang yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kemendak berlaku. Jadi ada 5 jenis barang yang diatur di sini. Dari akun Instagram resmi @bcsuta, Sabtu lalu 2 Maret memposting soal pembatasan pada barang bawaan. Antara lain seperti telepon seluler, kemudian komputer genggam dan komputer tablet maksimal 2 unit per orang dalam satu kedatangan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah selain itu juga tas dibatasi maksimal 2 buah per orang. Barang tekstil sudah jadi maksimal 5 pieces per orang, alas kaki maksimal 2 pasang per orang.
Salah satu latar belakang yang dituliskan dalam pengumuman itu adalah demi menjaga produk dalam negeri khususnya bagi UMKM dari gempuran barang impor yang semakin marak sekarang ini. Lalu apakah aturan baru ini membatasi ruang gerak pelaku just tip produk luar negeri? Kita akan tanyakan langsung ke Pita, seorang pelaku jasa titip produk Korea. Halo Vita, biasanya buka just tip apa nih dan sudah berapa lama? Untuk just tipnya sendiri biasanya tuh aku buka saat aku pergi ke Korea dan itu nggak menentu gitu kapan-kapannya gitu. Dan biasanya yang di just tipin itu merchandise K-pop kayak album atau light stick atau mungkin barang-barang lainnya gitu. Tapi kadang ada juga yang just tip kayak baju atau skincare gitu. Oke. Nah dengan aturan baru itu terus gimana nih pengaruhnya buat just tipnya kamu? Kalau yang dari aku baca, semoga kalau mohon dikoreksi ya kalau salah. Kalau yang aku baca itu kan ketentuannya tentang elektronik. Terus juga ada ketentuan untuk tekstil ada maksimal jumlahnya. Terus juga alas kaki dan lain-lain. Mungkin kalau berpengaruh, ya mungkin juga berpengaruh. Tetapi karena aku seringnya just tip merchandise yang sepertinya di luar dari kategori yang disebutkan dari berita yang aku baca tadi itu, mungkin pengaruhnya gak terlalu kerasa kali ya. Tapi suka ngecek aturan gak sih secara berkala gitu, dan sekalian kasih tahu juga harapan kamu gimana nih terkait aturan yang baru berlaku ini? Kalau misalkan waktu aku lagi just tip, tentu aku ngecek ya, karena gak mungkin kalau aku istilahnya kan aku just tip kan menawarkan jasa kepada pembeli dan aku juga harus bertanggung jawab atas titipan itu. Jadi kalau misalkan aku nggak ngecek itu, kalau misalkan nanti barangnya nggak bisa sampai ke pembelinya kan ya kitanya juga nggak enak kan. Jadi makanya kalau pas buka just tip sih aku selalu ngecek aturan yang kira-kira apa sih yang nggak boleh apa sih yang nggak boleh kita bawa gitu, atau misalkan maksimal jumlahnya berapa dan lain-lain. Tapi untuk pengalaman aku saat just tip sih nggak pernah terlalu over ya, karena mungkin sebenarnya yang salah dari perjustipan ini tuh kalau ibaratnya over dari kapasitas dan over dari secara quantity gitu. Kalau misalkan over kapasitas kan sebenarnya juga dari ketentuan maskapai juga pasti nggak bisa. Jadi bahkan sebelum masuk ke Indonesia pun dari sananya aku juga udah nggak bisa bawa gitu. Makanya aku kalau just selalu ngecek kira-kira ketentuan dari maskapai, misalkan berapa banyak yang boleh aku bawa, dan juga ketentuan dari imigrasi di Indonesia itu sendiri, kira-kira apa aja nih barang yang nggak boleh masuk ke Indonesia gitu. Dan juga untuk jumlahnya tentu masih dalam batas wajar. Sebenarnya untuk diterapin aturan ya bagus-bagus aja sih, karena kalau aku lihat dari berita yang belakangan ini ada itu kayak adalah just tip yang terlalu over, yang mungkin seharusnya itu bukan dikategorikan lagi sebagai just tip tetapi harusnya impor gitu. Jadi sebenarnya adanya ketentuan ini ya bisa menertibkan lagi gitu untuk para orang-orang yang buka just tip. Cuma semoga kedepannya nggak terlalu dibatasin yang gimana-gimana. Kayak aku berharapnya asalkan barang just tipnya masih dalam jumlah batas wajar dan juga barangnya tidak melanggar aturan untuk masuk Indonesia, menurutku harusnya aku berharap masih diberi keringanan gitu sih. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA dikabarkan tengah mengembangkan hijab khusus astronot perempuan. Pengembangan hijab bagi astronot terjadi setelah perempuan Arab pertama, Nura Al-Matrushi, menjadi astronot dalam misi luar angkasa dari Uni Emirat Arab (UEA). Melansir AFP, Nura menjelaskan NASA tengah mengembangkan hijab yang memungkinkan astronot perempuan menjaga rambutnya tetap tertutup selama mengenakan perlengkapan luar angkasa. Nura menjelaskan selama ini astronot perempuan berhijab mengalami kendala, lantaran tidak semua bahan diizinkan dikenakan dalam pakaian astronot sehingga perlu dibuat bahan khusus.
Pemerintah Inggris anggarkan dana lebih dari 117 juta pound sterling atau sekitar 2,32 triliun rupiah demi melindungi masjid, sekolah, dan pusat komunitas muslim di Inggris dari serangan kebencian selama 4 tahun ke depan. Saat berbicara tentang jaket pendanaan baru tersebut, Menteri Dalam Negeri James Cleverly mengatakan kebencian anti-muslim sama sekali tidak memiliki tempat di dalam masyarakat kita. Langkah ini menyusul janji Perdana Menteri Rishi Sunak pada akhir Februari untuk menyediakan dana lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,39 triliun rupiah untuk melindungi sekolah-sekolah Yahudi, sinagog, dan fasilitas lain yang digunakan oleh komunitas Yahudi. Aktor asal Korea Selatan Lee Sung Kyun mendapat penghormatan terakhir di ajang Piala Oscar 2024, di mana nama aktor tersebut dimunculkan di layar saat Andrea dan Matteo Bocelli menyanyikan lagu It's Time to Say Goodbye. Nama Lee Sung Kyun muncul bersama nama-nama mendiang aktor dan sineas lainnya. Aktor yang meninggal 20 Desember 2023 itu memenangkan Piala Oscar pada 2020 berkat aktingnya di film Parasite. Selain Lee Sung Kyun, muncul juga nama mendiang Matthew Perry, Richard Lewis, Tina Turner, Robbie Robertson, Michael Gambon, Julian Sands, Alan Arkin, Tom Wilkinson, Stella Stephens, hingga Ryan O'Neal. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Surabaya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Jawa Timur Sutrisno mengingatkan, potongan tubuh hasil operasi atau amputasi tidak boleh dibuang sembarangan. Hal ini disampaikan Sutrisno menanggapi kasus penemuan potongan payudara di rawa kawasan wisata Adventureland Romo Kalisari, Surabaya. Idealnya potongan tubuh dikirim ke laboratorium atau dikubur layaknya jenazah, sebab organ tubuh hasil operasi atau amputasi masuk kategori limbah medis yang memerlukan penanganan khusus seperti proses sterilisasi, insinerasi, dan landfill. Kasus ini juga tengah diselidiki kepolisian. Kapolsek Benowo AKP Nurdianto mengatakan potongan payudara tersebut adalah milik seorang pasien kanker payudara di Rumah Sakit Muji Rahayu. Alih-alih mengirimkan potongan itu ke laboratorium untuk dites, keluarga pasien malah mengambilnya untuk dibawa pulang. Awalnya, karena alasan ketiadaan biaya. Namun belakangan muncul motif keyakinan adat, pihak keluarga percaya dengan membuang potongan itu ke rawa maka penyakit akan hilang. Selanjutnya menuju Banjar, Jawa Barat. Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Banjar membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Kepala Disdik Kabupaten Banjar, Liana Penny mengatakan, Satgas bertugas melindungi hak-hak anak, mengawasi tumbuh kembang, potensi, dan bakat anak. Pembentukan Satgas ini sesuai program Merdeka Belajar episode 25 yang mendorong satuan pendidikan untuk mengatasi dan mencegah kasus kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Merdeka Belajar juga mendorong perlindungan terhadap tenaga pengajar dan staf pendidikan dari kekerasan selama kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Terakhir kita ke Pulau Dewata. Ubud, Bali diproyeksikan menjadi prototipe gastronomi dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, wisata gastronomi menyajikan seni mempelajari makanan, mulai dari proses hingga hasil akhir. Menurut Sandi, tim United Nations World Tourism Organization atau UNWTO akan ke Bali dan memfinalisasikan Ubud sebagai prototipe. Salah satu wacana yang digaungkan UNWTO adalah pembentukan Gastronomy Tourism Club. Ubud dinilai siap menjadi ikon gastronomi dunia. Kolaborasi antara pelaku parekraf dan stakeholder di Ubud sudah terjalin apik. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, saya juga mau infoin untuk kamu yang mau healing, gak usah lagi pusing dan buang banyak uang. Cukup dengerin aja podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. 2 kali dalam sebulan setiap hari Rabu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe, stay happy, and bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.